Jadi gini, jadi kan pesta itu sebetulnya saya, eee, buat untuk teman-teman ya. Karena jujur aja di usia yang sekarang ini saya merasa rasanya kayaknya sedikit berlebihan gitu kalau membuat pesta gitu, ulang tahun tuh buat apa, karena saya lebih ke syukuran. Tapi akhirnya penggabungan itu ada doa, ada syukuran, ada juga, kebahagiaan nyanyi bersama teman-teman. Ini ide ini sebetulnya maunya sederhana tapi ya qadarullah Allah membuatnya jadi seperti itu karena penuh dukungan dari semua pihak, banyak banyak dukungan juga, banyak juga ide-ide yang datang. Idenya tuh pengennya tuh di taman ya, tapi karena berhubung saya tuh lihat musim hujan gitu, jadi nggak bisa kita toleransi lagi hujan itu. Karena kalau pesta taman itu kan open space, karena saya tuh punya sedikit eh apa ya, sedikit fobia gitu kalau di tempat yang apa sih, rendah apa tertutup itu rasanya saya tuh agak sedikit kayak ke pressure gitu. Jadi saya lebih suka ulang tahun tuh ya di alam terbuka. Saya sebenarnya sukanya begitu. Kayak waktu ada ulang tahun kan kita bikin di laut. Saya juga lebih senang seperti itu. Tapi ya kenyataannya akhirnya si konsep taman bunga itu jadi pindah, jadi hutan itu jadi pindah ke gedung gitu. Jadi gitu aja sih. Dan konsepnya sih lebih ke ya karena mungkin karena ada lagu yang saya compose untuk anak-anak asuh saya, judulnya Kerajaan Bidadari. Jadi ya setidaknya saya membuat ada touch of hutan yang kalau kita waktu kecil membayangkan ada bidadari gitu dengan ada pelangi, ada apa, pokoknya seperti itu, temanya seperti itu. Oh enggak, saya jauh dari itu. Saya tidak butuh, validasi untuk, eksistensi diri ya, karena bukan tidak butuh juga, tapi merasa itu adalah nomor kesekian karena, kan udah cukup gitu, semuanya udah saya jalanin. Yang penting adalah sekarang bagaimana menjadi cahaya gitu di semua, eee, tempat, menjadi, bermanfaat bagi banyak orang. Dan saya lebih ke kegiatan-kegiatan yang mungkin ke arah sana gitu sekarang ini. Ya artinya tidak meninggalkan di keartisan saya, jadi saya makanya banyak yang masih pada kangen, katanya, "Mbak Mita nyanyi dong," gitu. Nanti ada beberapa ya ada sedikit mini konser ya kemarin itu, ini. Kenapa? Eh Gini ya, ada hal-hal yang dilihat dengan mata, tapi ada hal yang dilihat dengan kebatinan, dengan batin kita. Dan saya memilih yang kedua. Jadi proses perjalanan saya cukup orang melihat dari apa yang saya bawa, karya yang saya bawa, apa yang saya lakukan. Itu aja. Jadi proses itu pastinya terlihat gitu. Seperti sebuah masakan ya, itu kan berproses. Dan saya senang dengan hal-hal seperti itu. Saya bukan penganut instan gitu. Jadi kalau hal-hal yang instan buat saya itu kurang apa ya, kurang adrenalinnya kurang lah buat saya. Jadi kurang tantangannya kurang. Jadi saya senang dengan proses. Kadang-kadang yang saya lebih hargai adalah proses itu daripada pencapaian kesuksesannya. Karena saya tuh dididik dari dulu oleh ayah saya gitu untuk selalu melakukan yang terbaik. Jadi bukan hasil atau hadiahnya atau pialanya gitu, tapi lebih ke proses yang telah kamu lakukan itu, perjuangan kamu itu yang dihargai gitu. Nah itu yang saya lebih ke situ. Jadi bukan artinya bentuk kata-kata tidak butuh validasi juga itu artinya bukan saya tertutup, tidak. Tapi buat saya cukup dengan menjalani apa-apa yang saya kira saya punya idealisme dalam kehidupan saya dan saya punya formula of life saya yang barangkali
sulit untuk saya kalau harus pegang corong terus bilang ke semua orang gitu. Jadi lebih baik saya berbuat tanpa harus ingin dilihat, tanpa harus ingin sounding ke orang banyak, tanpa saya misalnya mungkin ingin terekspos gitu. Karena ada sisi-sisi lain dari sisi saya. Sepanjang hidup saya merasa dari saya kecil kamera itu ada di depan saya terus, ya. Hidup saya seperti sebuah akuarium yang orang bisa lihat apa aja gitu. Jadi saya lebih senang kalau saya melakukan sesuatu, sebaiknya nggak apa-apa deh, nggak usah ada yang tahu, nggak apa-apa. Tapi yang penting ada kepuasan batin saya, ada compensation yang saya lakukan yang demi memenuhi kebatinan saya gitu. Jadi ada hal-hal yang eagle's call gitu. Jadi Garuda memanggil ini ya untuk sebuah amanah, karena kita terlahir itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu selalu punya tugas. Ada mission yang Allah berikan terhadap kita ketika kita lahir. Kita dari bayi sampai sekarang ketika kita lahir pasti tidak mungkin kita hanya lahir untuk menjadi seorang artis gitu ya, enggak lah. Bukan itu ya saya rasa ya, tapi walaupun itu qadarullahnya melewati jalan itu. Tapi jalan yang kita tempuh itu menuju kemana? Nah, saya udah paham sekarang. Jalan saya selalu menuju ke Allah gitu. Apapun itu. Jadi jalan yang menuju ke Allah itu lekat sekali dengan hal-hal kemanusiaan. Lekat dengan hal-hal yang tidak butuh validasi. Lekat dengan hal-hal yang saling tolong-menolong. Care, peduli lingkungan, peduli perdamaian, peduli dengan kesulitan orang gitu. Jadi peka lah, lebih mengasah kebatinan kita. Itu aja sih. Karena yang kemarin-kemarin itu kan lebih ke apa yang orang lihat tentang saya dari luar gitu. Itu aja sih. Sesimpel itu sih, Mbak. Itu sih udah berjalan secara semestanya aja kita mengikuti. Jadi apa yang dilakukan itu saya cuma mengikuti alurnya aja, alur cerita saya seperti ini. I'm not in the politics, saya tetap menjadi seniman yang sejati, tapi saya ingin bermakna, menjadi jati diri yang tidak melepaskan jubah-jubah yang saya pikir nggak perlu gitu. Lebih baik fokus terhadap tujuan kita apa, ke Allah. Apa aja yang tujuannya ke Allah, saya senang gitu. Mbak, mungkin ada keinginan yang belum tercapai nggak sih di usia saat ini? Banyak banget. Karena keinginan kita itu belum tentu itu yang terbaik, ya. Kan saya selalu berdoanya begini, ya Allah berikanlah apa yang menurutmu terbaik bagimu untukku. Jadi kadang-kadang keinginan saya itu tidak belum tentu itu yang saya butuhkan gitu. Jadi saya lebih baik gimana Allah, karena Allah lebih tahu apa yang saya butuhkan. Ya banyak, kalau keinginan semua mas-mas juga pasti ingin punya rumah lagi, ingin punya konser lagi, ingin nggak ada puasnya manusia gitu ya. Jadi saya pikir teman-teman juga harusnya berpikir gitu, karena hidup kita tuh nggak di level itu aja gitu. Ketika kita udah selesai dengan level itu, marilah yuk kita berbuat sesuatu untuk Allah ajak kita ke level yang selanjutnya, gitu aja. Mbak, mungkin menjaga kesehatan seperti apa di usia saat ini? Yo, kesehatannya tuh lebih saya kan I'm not a sporty person ya, jadi nggak terlalu yang euforia olahraga gitu ya. Tapi saya menjalani olahraga saya dengan yoga, dengan pernafasan, dengan zikir, sambil olahraga ya. Ada senam yang Pak Jatnika ajarin ya, The Man of Bamboo itu ada Pak Jatnika, beliau itu mengajarkan senam hijaiyah yang seperti itu. Jadi yang lebih bermakna lah gitu, bukan sekadar gerakan gitu. Dan saya bukan tipe urban juga yang senang dengan olahraga dengan alat-alat gitu, saya enggak kayak gitu. I'm not a gym person juga, jadi saya lebih suka di alam, berenang di laut. Dari kecil soalnya saya berenangnya di laut gitu. Kolam berenang di rumah saya aja jarang kepake gitu, karena nggak ada bau garamnya gitu, nggak ada bau lautnya gitu. Jadi pernah akhirnya saya suruh taruh garam laut gitu, tapi beda banget, feelnya nggak dapet gitu. Jadi tetap saya tuh lebih lebih senang menyaksikan
mau hujan, mau badai, mau apa, menyaksikan apa yang bersinergi dengan alam. Karena buat saya itu adalah apa ya, sebuah dialog-dialog kita gitu. Karena kita kan nggak, kadang-kadang sibuk dengan kegiatan-kegiatan duniawi sampai kita lupa gitu bahwa ternyata ya saya juga udah terkenal gitu ya, alhamdulillah ya di Indonesia. Tapi bukan itu lagi tujuan saya gitu. Tujuan saya ingin terkenal di langit gitu. Mbak kalau makan sendiri ada pantangan nggak sih kalau Ada, tapi ya namanya usia ya, tetap ada perubahan-perubahan ya di apa sih, di body shape saya yang tadinya ukurannya S sekarang jadi L gitu. Aduh, parah banget kan. Jadi itu banyak yang teman-teman concern banget gitu. Harus mungkin lebih memperhatikan lagi untuk bisa kembali. Tapi menurut saya mau menyeimbangkan segalanya. Yang penting sehat, 4 sehat 5 sempurna, dan yang penting gizinya tercukupi. Kalau dulu saya tuh udah pernah ngalamin yang kurus banget zamannya film-film Kabayan, Catatan Si Boy, dan film-film saya zaman dulu. Dan dulu itu waduh, berat saya tuh 37 terus 40, 42 gitu. Waduh, kalau sekarang jangan disebutin lagi gitu. Jadi itu that's a process juga yang harus kita terima. Yang penting adalah bagaimana kita menerima ketika kita itu berubah gitu. Nah, persoalannya dunia tidak menerima saya berubah itu, jadi menginginkan saya tetap yang sama. Tapi kalau secara hati aku tetap sama gitu. Jadi ya alhamdulillah itu aja sih, nggak mau panjang-panjang ya. Kebanyakan ini apa? Kebanyakan wejangan nanti malah takutnya nggak cocok. Jadi mohon maaf kalau saya salah, karena belum tentu formula saya dengan formula orang-orang itu pas gitu aja. Gitu. Gini, saya membatasi aja, slowing down, membatasi kegiatan-kegiatan, tapi yang lebih bermakna gitu. Artinya, mohon maaf saya nggak semua undangan saya bisa datang, karena dengan berjalannya waktu juga energi kita juga nggak seperti dulu gitu. Jadi kita juga harus ngukur badan. Kalau misalnya hari ini udah 3 acara udah terlalu cukup gitu ya. Kalau dulu kan bisa sampai wah di lokasi syuting pulang pagi gitu ya, mungkin saya bisa ngelakuin itu, tapi pasti badan saya akan menjerit gitu, pasti badannya akan teriak ya, meneriakan sesuatu yang nantinya takutnya begitu badannya teriak sadarnya terlambat gitu. Jadi lebih baik kita tahu diri aja, membatasi dari gini ya, jauh di mata dekat di hati, dan kita udah punya komitmen sama teman-teman. Misalnya ke teman itu harusnya bisa mengerti kita punya keluarga, dia juga punya keluarga, dan kita punya juga ruang untuk kesibukan masing-masing. Tapi untuk itu kita punya formula gitu. Jadi setiap misalnya ulang tahun temen kita usahakan hadir, sahabat kita gitu. Terus apa ya, lebih ke doa, saling doa yang aku rasa mereka merasakan gitu kalau kita tuh sayang gitu. Jadi saya rasa dengan teman-teman tuh paham banget gitu. Kalau kita nggak bisa stay terlalu lama, paham gitu, karena udah